Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Untuk minggu ini kita akan latihan untuk mengerjakan soal ya. Terutama kita akan bahas tentang pembahasan soal integral substitusi dan juga integral parsial. Ini adalah dua topik yang teman-teman harus kuasai. Karena saya berpikir untuk memberikan kuis minggu depan, saya pikir jadwalnya akan saya buat di akhir pekan, di hari Sabtu sepertinya. Nanti kita bicarakan lagi di ruang kelas minggu depan, di mana kita akan melakukan kelas secara daring. Langsung minggu depan ya, live langsung minggu depan. Dan minggu ini juga saya akan berpikir untuk memberikan teman-teman semuanya tugas. Jadi untuk deadline-nya nanti coba saya pikirkan sampai kapan. Jadi ini adalah untuk soal pembahasan kali ini. Tolong fokus dan jangan lupa kalian di saat nonton videonya jangan lupa untuk menyiapkan satu buah pulpen dan juga kertas, karena yang namanya matematika itu kita harus menghitung. Kita tidak bisa cuma sekedar membaca atau sekedar melihat. Jadi teman-teman harus berusaha untuk bisa mengerjakannya semuanya sendiri ya. Tetap latihan. Baik, kita mulai pembahasannya. Jadi sebelumnya saya mau menunjukin dulu ada 3 contoh soal yang saya mau tunjukin ke teman-teman semuanya. Dan saya yakin tiga-tiganya kalian familiar, karena 2 diantaranya pernah kalian kerjakan. Ya. Yang ini pernah kalian kerjakan, seingat saya di contoh soal, dan yang ini juga pernah kalian kerjakan di tugas 1. Jadi saya rasa semuanya itu sudah familiar untuk mengerjakan soal-soal ini. Tapi teman-teman juga harus ingat, dalam mengerjakan setiap soal dari integral itu, kita membahas 2 teknik saat ini. Kita membahas tentang teknik integral substitusi dan juga kita membahas teknik integral parsial. Dua-duanya itu bukan yang paling utama. Maksud saya bukan yang paling utama, bukan cuma 2 ini teknik pengerjaan di integral. Ada lagi yang lain, tapi kita fokus di 2 ini aja. Jadi teman-teman tolong kuasain, karena untuk minggu depan kita akan bahas bagaimana caranya untuk mengukur luas dengan menggunakan teknik integral. Itu adalah salah satu topik yang paling esensial untuk geologi, terutama kalau misalnya kalian nanti mau bekerja di perusahaan migas atau kalian mau bekerja di perusahaan tambang misalnya. Ada waktunya kalian harus menggambar atau menghitung reserve atau cadangan nantinya. Walaupun sekarang sudah menggunakan software, tapi teknik pengerjaannya itu tetap ada di matematika. Jadi teman-teman usahakan untuk fokus dalam belajar matematika, karena itu adalah dasar dari semua ilmu. Baik, ingat, kalian di saat mau mengerjakan soal integral, kita membahas tentang integral substitusi dan juga integral parsial. Dari 2, soal pertama dan soal kedua ini, teman-teman harus tahu kira-kira mau mengaplikasikan yang mana. Misal, yang pertama nih, kita mau aplikasikan substitusi atau parsial. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya apakah kita memiliki 2 variabel di sini, kita memiliki x dan juga kita memiliki 4 tambah x kuadrat. Kalian bisa lihat apakah salah satu dari variabel ini ada turunan dari yang satunya. Tidak penting kalau misalnya turunan dari yang bawahnya, misalnya contohnya kita punya 4 tambah x kuadrat. Kalau kita ambil turunannya hasilnya adalah 2x ya. Karena di sini atasnya kita punya x aja, berarti nanti permisalannya kita bisa ambil 4 tambah x kuadrat itu sebagai u, dan juga du-nya itu tinggal kita bagi 2. Jadi apabila ada salah satu dari variabel yang kita miliki itu adalah turunan dari yang satunya, berarti kita menggunakan teknik integral substitusi. Sedangkan apabila tidak ada, seperti contoh yang di bawah ini ya, teman-teman bisa lihat di sini kita punya x dan juga kita punya x tambah 1. Salah satunya itu bukan turunan dari yang satunya, berarti kita harus menggunakan teknik integral parsial di sini. Sedangkan yang nomor 3 ini kita bisa langsung mengaplikasikan teknik integralnya, teknik integrasinya, di mana kita tinggal pangkatnya kita tambah 1 dan juga penambahan di pangkat itu kita bagikan dari nilai x-nya, sehingga kita akan mendapatkan sebuah angka turunan dari variabel tersebut. Baik teman-teman ya, kalau misal teman-teman masih belum menguasai tentang integral substitusi dan juga parsial, tolong dikuasain, tolong dipelajari. Kita punya waktu lebih dari 1 minggu sampai kita kuis di minggu depan, di Sabtu, hari Sabtu ya. Nanti kita bicarakan lagi tentang kuis di pertemuan kita yang secara live. Baik, sekarang kita bahas contoh soalnya ya. Misal di sini kita memiliki integral dari x per x tambah 3 pangkat 3 dx. Kira-kira teman-teman bisa menggunakan teknik integral yang mana nih? Apakah kita bahas substitusi ataukah kita perlu menggunakan tentang parsial? Jadi ingat, kalian punya 2 variabel, kalian punya x dan juga kalian punya x tambah 3.
di sini. Apakah X ini turunan dari X tambah 3? Bukan ya. Dan X tambah 3 ini juga bukan turunan dari X. Berarti karena kalian secara otomatis mendapatkan pertimbangan seperti ini, berarti kita bisa mengatakan kalau kita perlu menggunakan teknik integral parsial di sini. Nah, yang uniknya, yang mana yang jadi U? Karena integral parsial itu kan kita ketahui, dia itu satunya U dan satunya dV. Ya kan? Yang mana yang jadi U? Jadi, cara kita memilih U untuk di integral parsial itu dengan pengambilan turunan. Salah satunya begini, ada dua nih. Apakah salah satunya kalau misalnya kita ambil turunan akan mendapatkan nilai yang konstan? Di sini teman-teman harus lihat, kita punya X, sedangkan yang di bawahnya kita punya X tambah 3 pangkat 3. Jadi jangan cuma diambil yang ininya aja, jangan cuma diambil X tambah 3-nya aja, tapi juga ambil X tambah 3 pangkat 3-nya. Berarti kalau ini kita ambil turunannya, maka hasilnya tidak akan mendapatkan nilai yang konstan. Sedangkan yang X-nya, apabila kita ambil nilai turunannya, maka kita akan mendapatkan nilai yang konstan. Konstan itu angka ya, 1, 2, 1/2, 1/3, itu yang kita sebut dengan konstan. Berarti di sini turunan dari X adalah 1. Ya, berarti ini X ini kita ambil sebagai U. Sedangkan yang X tambah 3 pangkat 3 ini kita ambil sebagai DU. Maaf, kita ambil itu sebagai DV. Karena kita memiliki di integral parsial itu satunya U, satunya itu DV. Ya. Berarti di sini kita bisa misalkan U sama dengan X, dan juga DU-nya adalah turunan dari X, berarti DX. DU-nya adalah DX, dan kemudian kita bisa ambil lagi. Ingat ya, di sini kalian punya X tambah 3 pangkat 3, tapi posisinya itu ada pecahan. Posisinya ada di penyebut. Ya, berarti dia itu sebenarnya bentuknya adalah 1 per X tambah 3 pangkat 3. Ya, berarti DV-nya kita punya 1 per X tambah 3 pangkat 3. Dan karena kita mau mengurus tentang ini ya, karena kita mau ngurus tentang integral, berarti kalau kita mau ngambil V-nya, kita perlu ngambil integral dari dV. Ya, integral dari 1 per X tambah 3 pangkat 3 dx. Ini adalah nilai V-nya. Dan teman-teman bisa lihat di sini, karena dibentuk karena pecahan, kita perlu ubah dia dalam bentuk integral eksponen. Kita perlu ubah itu dalam bentuk eksponen. Jadi, biar lebih mudah cara penyelesaiannya. Dari sini V sama dengan X tambah 3 pangkat min 3. Ini adalah teknik pengubahan dari pecahan menjadi fungsi eksponen. Teman-teman sudah kuasain ini, saya yakin. Dan di sini, karena kita sudah kuasain seperti ini, teman-teman bisa langsung menghitungkan, bisa langsung hitung integralnya. Berarti V sama dengan, ingat ya, kita punya pangkatnya min 3. Sedangkan di integral itu kita perlu tambah 1. Ya. Sini min 3 tambah 1 dibagi min 3 tambah 1. Dan ingat, karena kita lagi mengerjakan soal dari integral tak tentu, berarti jangan lupa tambah J-nya. Usahakan tidak lupa dengan tambah J-nya, karena itu adalah bersifat sebagai konstanta. Di sini, berarti V kita akan dapatkan X tambah 3 pangkat min 2 per min 2. Ingat ya, ini min 2, berarti sini min. Dan karena kita sudah lengkapi semua variabelnya ya, kita sudah punya X, dan kita sudah punya U, kita punya DU, kita sudah punya DV, dan kita juga sudah punya V, berarti kita bisa langsung aplikasikan. Ya, kita bisa langsung aplikasikan ke rumus. Ingat rumusnya. Ya, rumusnya adalah dari sebuah integral parsial itu U dikali dV sama dengan U dikali V dikurang integral dari V dikali DU. Kita sudah punya ya, U, kita punya U sama dengan S, kita sudah punya V sama dengan, ini V yang akan kita ambil ya, X tambah 3 pangkat min 2 per min 2, dan kita juga sudah punya DU. DU-nya adalah DX di sini. Tinggal kita aplikasikan aja satu-satunya. Kita mulai satu-satu, kita aplikasikan. Ini adalah soalnya, soal yang nomor 1. Di sini, U-nya adalah X. Lihat di sini, U sama dengan X. Tinggal kita masukkan ke sini, U sama dengan X. Dan juga V-nya adalah X tambah 3 pangkat min 2 per 2. Tinggal kita masukkan di sini. Dikurang integral dari V. V-nya adalah X tambah 3 pangkat min 2 per min 2. Dan DU-nya sebagai DX di sini. Tinggal kita masukkan. Dan di sini kita perlu untuk menghitung integral dari satunya lagi ya, integral dari V-nya, di mana di sini teman-teman tinggal aplikasikan aja konsep dari integralnya sendiri. Ini tinggal ditambah 1, dan pecahan di bawahnya itu tinggal disesuaikan. Jadi di sini sama dengan, dan ini juga kita bisa lebih sederhanakan ya, kalau teman-teman mau bisa lebih sederhanakan, tapi kalau teman-teman nggak mau juga terserah, bisa tulis di sini aja. Dan di sini ingat, kita punya X tambah 3 pangkat min 2. Berarti di sini kita ketahui dia sebenarnya adalah 1 per X tambah 3 pangkat 2. Seperti yang saya tulis di sini. Jadi ini bentuknya saya sederhanakan biar lebih enak dilihat. Dan yang ini juga tinggal kita langsung aplikasikan teknik integralnya. Kita langsung tambahkan 1, min 2 tambah 1 untuk pangkatnya, dan min 2 di sini tetap tinggal ya. Min 2 di sini tetap tinggal.
Dan di sini kita juga memiliki min 2 tambah 1. Ingat di sini, ini min, ditambah 1, hasilnya akan jadi min 1. Min 1 dikali min 2 adalah 2. Tapi di sini kita punya min lagi, berarti tetap konsepnya akan tetap negatif. Jadi hati-hati di saat kita mau mengerjakan soal tentang negatif dan positif yang ini, penjumlahan dan pengurangan dan perkalian negatif dan positif. Dan teman-teman juga lihat di sini kita punya min 2 tambah 1, hasilnya akan jadi min 1 di sini. Jadi karena space-nya sangat sedikit saat ini ya, berarti di bawahnya itu akan saya langsung sederhanakan, di mana yang ini saya tulis sama dan yang ini langsung saya lebih sederhanakan. Bisa diikutin di sini ya, karena di sini adalah X tambah 3 pangkat min 1. Berarti saya langsung bawa ke bawah, sedangkan di sini min 2 dan di sini min 1. Berarti di sini kita akan dapatkan min 1 dikali min 2. Maaf, ini saya salah tulis, nanti saya coret di sini, saya ubah di catatannya, di mana ini hasilnya harusnya adalah positif, bukan negatif di sini ya. Nanti saya perbaiki untuk teman-teman. Jadi teman-teman tolong hati-hati di saat melakukan perkalian dan penjumlahan dalam bentuk pecahan negatif atau positif. Hati-hati di situ. Ya, ini adalah hasil akhir dari integral dari X per X tambah 3 pangkat 3 di sini. Untuk soal nomor 2, teman-teman bisa tolong fokus sekali lagi, di mana kita punya soal di sini, kita diminta untuk menghitung integral dari X pangkat 4 tambah 2 pangkat 2 dikali X pangkat 3 dx. Ingat di sini, jangan langsung khawatir di saat melihat soal yang seperti ini. Teman-teman bisa fokuskan apakah salah satunya itu turunan dari yang satunya, karena kita memiliki dua variabel. Di sini kita punya X pangkat 4 tambah 2 dan juga kita memiliki X pangkat 3. Ya, di sini kalau misalnya kalian ambil turunan dari X pangkat 3, maka kita akan mendapatkan nilai 3 kali 3x pangkat 2. Sedangkan kalau kalian ambil turunan dari X pangkat 4 tambah 2, maka turunannya adalah 4x pangkat 3. Ya, turunannya ya. Nanti di sini kita ketahui kalau misalnya X pangkat 3 itu bisa jadi turunan dari X pangkat 4 tambah 2. Karena salah satu dari variabel tersebut adalah bisa menjadi turunan dari salah satu variabel yang satunya, berarti kita bisa menggunakan teknik integral substitusi di sini. Ya, kita bisa menggunakan teknik integral substitusi. Yang mana yang jadi U sekarang yang menjadi menariknya? U-nya adalah yang bisa kita ambil turunannya. Ya, turunan dari X pangkat 4 tambah 2 adalah 4x pangkat 3. Karena di sini kita cuma punya X pangkat 3, berarti DU-nya perlu kita bagi 4 nantinya. Ya, berarti di sini yang bersifat sebagai U adalah X pangkat 4 tambah 2. Ya, berarti U-nya adalah X pangkat 4 tambah 2 dan DU-nya 4x pangkat 3 dx. Karena itu adalah turunan dari X pangkat 4 tambah 2. Nah, tapi di soal kita cuma punya X pangkat 3 dx. Kita tidak memiliki 4x pangkat 3 dx. Kita cuma memiliki X pangkat 3 dx ya. Berarti DU-nya itu perlu kita bagi 4 agar kita mendapatkan X pangkat 3 dx. DU-nya itu perlu kita bagi 4 sehingga kita menghasilkan X pangkat 3 dx. Dan DU per 4 inilah yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal dari integral berikut ini. Jadi di sini bisa langsung kita aplikasikan soalnya ya. Integral dari U kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena di soalnya itu adalah X kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi U-nya kuadrat, jangan lupa. Dan kemudian DU-nya itu kita bagi 4. Oke? Karena seperti yang ada di soal seperti ini, dari pernyataan dan dari hitungan kita yang sudah kita dapatkan, kita perlu untuk membagi 4. Di sini, jangan lupa juga di saat kita memiliki U kuadrat DU per 4, berarti sebenarnya ini seperempat ya. 4 di sini bersifat sebagai seperempat dan itu bisa langsung kita keluarkan keluar dari formasi integralnya biar lebih mudah cara penghitungannya. Ya, kita keluarkan dan kemudian di sini kita memiliki U kuadrat DU. Ya, ini adalah bentuk lain dari sini biar kita lebih mudah dalam mengerjakannya. Dan U kuadrat integral dari U kuadrat DU itu akan lebih mudah kita mengerjakan. Kita bisa langsung aplikasikan teknik integralnya dan integrasinya. Ya, di sini teman-teman akan dapatkan, jangan lupa mulai dengan 1/4-nya dulu, kemudian U kuadrat tambah 1 per 2 tambah 1. Jangan lupa, ini adalah teknik pengerjaan dari integral. Sangat mudah ya teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa lagi, karena kita mengerjakan soal yang bersifat integral tak tentu, berarti jangan lupa tambahkan konstanta, tambah C-nya. Berarti hasil akhirnya adalah 1/4 dikali U pangkat 3 per 3. Dan di sini teman-teman bisa lihat 1/4-nya, dan di sini kita yang di penyebutnya ya, kita memiliki 1/4 dan satunya lagi kita memiliki 3. Berarti ini kita bisa kalikan. Nah,
Hasil akhirnya akan menjadi U pangkat 3 per 12 tambah C. Dan di sini sebelumnya kita memisalkan U-nya sebagai X pangkat 4 tambah 2. Di sini teman-teman bisa langsung masukkan X pangkat 4 tambah 2 ke nilai U-nya. Sehingga hasilnya kita akan memiliki X pangkat 4 tambah 2 pangkat 3 per 12 ditambah C. Ini adalah hasil akhir dari perhitungan integral dari X pangkat 4 tambah 2 pangkat 2 dikali X pangkat 3 dx. Jadi dengan teknik pengerjaan yang saya ajarkan ke teman-teman, saya rasa teman-teman bisa langsung mengaplikasikan. Tapi ingat, ini tidak bisa kalian cuma sekedar nonton aja. Kalian harus ulang cara-caranya, step-stepnya harus kalian ulang di video itu. Bisa kalian pause dulu, kemudian bisa kalian balik dulu sedikit. Jadi kalian harus mengerjakan soal ini dengan belajar. Tidak bisa cuma sekedar nonton aja videonya. Ya, saya harapkan teman-teman bisa siap untuk kuis. Dan sekarang coba kita lihat soal nomor 3 ya, yang lebih susah, sedikit lebih susah dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini biasanya kalau kita nggak familiar sama soal tipikal soal yang seperti ini, kita akan kebingungan. Ya, kita akan kebingungan. Tapi di sini, coba lihat di soalnya, kita punya ln x dx, dan kita diminta untuk menghitung integralnya. Teman-teman, biasanya di saat dikasih soal yang seperti ini, kalian akan merasa kalau sebenarnya yang ada variabelnya di sini cuma ln x saja. Kalian tidak kalian tidak merasa memiliki variabel yang lain. Ingat ya, kita sini punya 1 dikali ln x dikali dx. Nah, di sini yang menariknya adalah kita harus menggunakan yang mana? Kita punya 1, kita punya ln x, dan kita punya dx. 1 dikali dx adalah dx. Berarti saya akan bahas ln x dikali dx saja. Kita punya ln x dan kita punya dx. Nah, ingat ya, yang kita bisa gunakan di sini adalah tentang parsial dan juga tentang substitusi. Apakah ln x itu turunan dari dx atau apakah dx itu turunan dari ln x? Jawabannya bukan ya, karena ln x itu bukan turunan dari dx dan dx itu bukan turunan dari ln x. Berarti teman-teman bisa langsung tebak sekarang teknik yang bisa kita gunakan di sini adalah teknik integral substitusi. Teknik integral parsial. Kita bisa menggunakan teknik itu. Nah, sekarang pengerjaannya agak sedikit berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Jadi, turunan dari 1 adalah 0, karena 1 kali dx itu adalah dx, berarti kalau kita ambil turunan dari dx itu adalah 0, sedangkan turunan dari ln x itu tidak menghasilkan nilai yang 0. Berarti, di sini kita ketahui ya, kalau misalnya dari integral parsial itu kita memiliki U dan juga kita memiliki dv. Jadi pemilihannya itu yang menjadi U itu adalah ln x. Tujuannya kenapa? Kenapa kita pilih ln x sebagai U? Karena U itu harus kita ambil turunannya. Kalau misal kita ambil turunan dari U itu sama dengan dx, kita akan mendapatkan nilai yang 0. Berarti tidak mungkin kita ambil U sebagai dx. U itu mau tidak mau sebagai ln x. Ya, berarti sedangkan dx itu berfungsi sebagai dv. Ingat, integral parsial itu selalu U dikali dv. Integral U dikali dv. Itu adalah bentuk dari integral parsial soalnya ya. Dan di sini kita bisa ambil U sama dengan ln x. Berarti du adalah turunan dari ln x. Teman-teman, ingat catatan yang saya berikan ke kalian di pertemuan pertama kita, di mana di situ ada tentang karakteristik dari integral. Di situ saya pernah menunjukkan ke teman-teman semuanya kalau misalnya integral dari 1 per x adalah ln x. Sedangkan dalam pengertian dari integral itu ada antiderivatif, atau integral itu juga kita sebut dengan kebalikan dari turunan. Kalau kita punya integral dari 1 per x sama dengan ln x, berarti turunan dari ln x adalah 1 per x. Du-nya berarti di sini sama dengan 1 per x dx. Du itu selalu bersifat dari turunan dari u. Ya. Dan selanjutnya kita juga memiliki dv. dv-nya adalah dx dan kita perlu untuk mencari nilai v-nya. V itu adalah integral dari dv. Integral dari dx adalah x. Berarti v-nya sama dengan x. Ya. Kita sudah memiliki semua yang kita perlukan untuk menyelesaikan soal dari integral parsial. Teman-teman bisa langsung masukkan ke rumusnya. Rumusnya integral dari U dikali dV sama dengan U dikali V dikurang
integral dari V dikali DU. Teman-teman bisa lihat di sini ya, kita sudah memiliki U-nya adalah ln X, kita sudah memiliki V-nya yang berarti adalah X, kita sudah juga memiliki DU-nya. DU-nya itu adalah 1 per X dx. Ya, kita sudah memiliki semuanya, berarti tinggal langsung kita aplikasikan di sini. Baik, soalnya adalah integral dari ln X dx sama dengan U-nya adalah ln X, kita bisa masukkan di sini ln X dikali X sebagai V, ya, dikurang integral dari V, berarti ada integral dari X dikali DU. DU-nya adalah 1 per X dikali dx. Ya, berarti kita punya di sini. Dan di sini, teman-teman bisa lihat, tolong perhatikan, di sini kalian punya X, dan kalian juga punya 1 per X di sini. Berarti di sini kita bisa coret nih. Kita bisa coret di sini ya. Ini kita coret, dan ini kita coret, sehingga kita mendapatkan integral dari 1 per dx di sini. Dan dari situ, karena kita sudah coret, berarti kita punya integral dari dx. Ya, pengerjaannya jadi lebih simpel. Dan ini juga lihat ini, kita punya ln X dikali X, kita bisa ubah bentuknya. Jadi biar lebih simpel tulisannya biar lebih simpel. Kita bisa mulai dari sini, berarti ini sama dengan X dikali ln X, karena biar lebih enak kita lihatnya. Tapi kalau kalian mau tetap mulai dari ln X dikali X juga nggak masalah. Ya, dikurang integral dari dx, karena ini sudah kita coret X-nya. Ya, dan kita ketahui integral dari dx adalah X. Ya, jangan lupa. Di sini, maaf ini adalah hasil akhirnya ya, yang saya masukkan, tapi kita fokuskan ke yang sama dengan yang atasnya dulu. Di sini kita mendapatkan X dikali ln X dikurang X tambah C. Itu adalah hasil akhir. Kalian kalau mau berhenti di situ bisa, tapi ingat, kita bisa lebih menyederhanakannya lagi, karena di sini kita punya X ln X dikurang X, berarti kalau X-nya kita ambil keluar, berarti kita mendapatkan X dikali ln X kurang 1 tambah C. Kalian bisa selesaikan di sini, atau kalian bisa juga selesaikan di sini. Itu terserah kalian, tidak ada masalah. Tapi kalian tahu, biasanya di matematika itu kita sering menggunakan persamaan yang lebih simpel, atau persamaan yang lebih sederhana, biar lebih kita enak. Kayak yang ini, lebih enak kita lihat X dikali ln X daripada kita lihat ln X dikali X. Ya, berarti akan lebih simpel, akan lebih enak kepala kita melihatnya kayak gini. Begitu juga untuk yang ini, kita lebih menyederhanakan, tapi teman-teman bisa berhenti di sini dalam soal ini, ya. Untuk selanjutnya kita akan coba membahas soal yang sedikit lebih menantang, karena di sini ini soal nomor 4 ya, maaf di sini saya tulis soal nomor 1, tapi sebenarnya ini adalah soal nomor 4. Di sini teman-teman bisa lihat ya, soalnya adalah integral dari x kuadrat dikali akar x tambah 3 dx. Di sini kira-kira kita harus menggunakan integral parsial atau integral substitusi. Kalau dari teman-teman yang mengatakan ini kita harus mengerjakan integral substitusi, teman-teman salah di sini. Karena kalian harus ambil semuanya, harus ambil akar dari x tambah 3 dan juga harus ambil x kuadratnya. Memang benar kalau kalian cuma ambil 2x kuadrat, dan di sini kalian juga harus perhatikan, misal kalian ngambil turunan dari x kuadrat, berarti turunan dari x kuadrat adalah 2x. Ya. Kalian tidak bisa ngambil cuma x-nya aja, kalian juga harus ngambil 3-nya. Berarti kan turunan dari 2x itu, turunan dari x kuadrat itu adalah 2x, bukan x tambah 3. Ya, berarti di sini kalian tidak bisa mengaplikasikan tidak bisa mengaplikasikan integral substitusi. Ya. Nah, jadi x kuadrat bukan merupakan turunan dari x tambah 3, sedangkan x tambah 3 juga bukan turunan dari x kuadrat. Karena salah satu variabelnya bukan turunan dari yang satunya, mau tidak mau kita harus menggunakan teknik integral parsial, bukan integral substitusi di sini. Jadi hati-hati jangan sampai terkecoh dengan soal yang seperti ini. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan teknik integral parsial. Tapi karena di sini x-nya adalah kuadrat, kita harus mengaplikasikan teknik integral parsial itu sebanyak 2 kali untuk soal ini. Mau tidak mau kita harus aplikasikan 2 kali. Jadi kita lihat sekarang. Dan ingat lagi, jadi di sini krusial ya, kita harus memilih DU dan juga DV. Ingat, sifat dari soal ini adalah integral parsial, berarti integral parsial itu selalu integral dari U dikali DV. Kita harus memilih yang mana U, yang mana DV di sini. Ya. Apa sifat dari U? U itu adalah salah satu sifat yang kalau misalnya kita ambil turunannya, maka akan menghasilkan nilai yang konstan. Sedangkan di sini, kalau kita ambil turunan dari x kuadrat, hasilnya tidak akan konstan. Turunan dari x kuadrat adalah 2x. Sedangkan turunan dari akar x tambah 3,
Ingat, yang kita ambil di sini adalah akar X tambah 3, bukan X tambah 3-nya aja. Kita ambil semuanya untuk integral parsial. Berarti di sini dua-duanya agak membingungkan, karena dua-duanya tidak akan menghasilkan nilai yang konstan. Tapi, karena di sini ada X-nya kuadrat, berarti kita harus mengaplikasikan 2 kali dari integral parsialnya. Teknik integral parsial itu sifat itu harus kita aplikasikan 2 kali. Karena kita harus mengaplikasikan 2 kali, kita harus ngambil turunannya 2 kali juga. Berarti X kuadrat, ambil turunan sekali akan menghasilkan 2x, ambil turunan sekali lagi maka dia akan menghasilkan nilai 2. Berarti di sini yang menjadi u adalah x kuadrat. Karena apabila kita ambil turunan 2 kali, maka x kuadrat itu akan menghasilkan nilai yang konstan. Ya. Berarti di sini yang menjadi u adalah x kuadrat. Sedangkan du-nya adalah 2x dx. Karena du ini adalah turunan dari x kuadrat. Ya. Dan kemudian kita selalu mengatakan kalau misalnya integral parsial itu U dikali dv. Secara otomatis kita ketahui dv-nya sama dengan akar X tambah 3. Dan di sini kita perlu nilai V satu lagi ya. V itu adalah integral dari akar X tambah 3. Dan sekarang ya, V itu adalah integral dari akar X tambah 3. Dan di sini kan sifatnya adalah akar, akan lebih mudah kalau misalnya kita ganti ke fungsi eksponen. Berarti dia akan menjadi integral dari X tambah 3 pangkat 1/2. Kalau misal kita langsung menyelesaikan integralnya, maka X tambah 3 pangkat 1/2 tambah 1 per 1/2 tambah 1. Seperti yang kalian bisa lihat di sini. Dan karena ini sifatnya ada integral tak tentu, berarti kita harus tambah dengan konstanta. Teman-teman bisa langsung lihat di sini ya. Karena di pangkatnya itu penjumlahan secara pecahan, berarti 1/2 tambah 1 sama dengan 1/2 tambah 2/2. Hasilnya akan jadi 3/2. V adalah X tambah 3 pangkat 3/2 per 3/2. Nah, enak kelihatannya kan? Kalau sifatnya seperti nggak enak kita lihatnya. Berarti ada salah satu sifat dari pecahan yang teman-teman harus ingat. Kalau pembagian dari pecahannya, kalau pecahannya itu ada di bawah, atau pecahan itu bersifat sebagai penyebut di situ, nanti kita tinggal balik. Penyebutnya itu jadi pembilang. Berarti di sini untuk menyederhanakan, dia akan menjadi 2/3 dikali 2/3 dikali atau 2/3 X tambah 3 pangkat 3/2 tambah C. Ya, biar lebih enak dilihatnya angkanya daripada kita lihat dalam bentuk seperti ini, akan lebih enak kalau kita lihat dalam bentuk seperti ini. Yang kalian bisa lihat atau yang kalian bisa lakukan, tinggal ganti. Yang bawahnya 3/2, ini tinggal jadikan 2/3. Saya rasa teman-teman sudah bisa mengerjakan yang seperti ini ya. Dan di sini kita sudah memiliki setiap variabel untuk soal yang ini. Ya, kita sudah punya U, kita sudah punya DU, kita sudah punya DV, dan juga kita sudah punya V. Kita bisa langsung mengaplikasikan ke rumus. Rumusnya U dikali DV sama dengan U dikali V dikurang integral dari V dikali DU. Teman-teman bisa lihat di sini ya, sudah lengkap semuanya. Tinggal kita aplikasikan sekarang. U-nya sama dengan X kuadrat. Kita bisa masukkan di sini U sebagai X kuadrat dikali V. V-nya adalah yang ini, tinggal kita masukkan 2/3 dikali X tambah 2 pangkat 3/2 dikurang V, integral dari V, integral dari 2/3 X tambah 3 pangkat 3/2 dikali DU-nya, teman-teman bisa lihat di sini. Kita memiliki 2X dx. Nah, di sini kalau diperhatikan sekali lagi, integral yang satunya, integral dari V itu akan menghasilkan salah satu sifat dari integral parsial lagi. Jadi kita harus mengaplikasikan sekali lagi untuk yang ini. Yang ini coba kita skip dulu. Kita coba selesaikan integral dari 2/3 dikali X tambah 3 pangkat 3/2 2X dx. Kita lanjutkan ke halaman sebelah ya. Untuk yang ini kita skip dulu. Tapi catatan ini teman-teman tidak boleh hilang. Catatan ini karena kita akan menggunakan lagi catatan yang ini. Ya, nanti kita akan bahas lagi sekali lagi di belakang di saat kita sudah menghitung yang ini. Nanti di sini coba kita lanjutkan ke sebelah, kita fokus ke yang ini ya, kita akan menghitung integral dari 2/3 dikali X tambah 2 per 3/2 dikali 2X dx. Ya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung soal yang ini. Kita harus selesaikan yang ini dulu, 2 kali kerjanya soalnya. Ya. Berarti di sini, bagaimana caranya kita bisa menentukan turunannya? Atau bagaimana caranya kita bisa menentukan apakah ini yang mana X atau yang mana U dan yang mana DV, karena sifat dari integral parsial itu satunya U dan satunya DV. Ingat selalu U itu adalah
salah satu variabel yang apabila kita apabila kita ambil turunan maka akan menghasilkan nilai yang konstan. Teman-teman tidak boleh lupa itu. Ya. Di sini kalau kalian ambil turunan dari 2/3 X tambah 3 pangkat 3/2 tidak akan menghasilkan nilai yang konstan. Saya nggak tahu turunannya itu berapa, kalau kita mau hitung bisa sebenarnya, tapi saya nggak tertarik untuk menghitung itu saat ini. Dan kalau kita otomatis kita ambil turunan dari 2X akan menghasilkan nilai 2. Dan itu adalah nilai yang konstan. Nanti di sini 2X akan bersifat sebagai U. Ya, karena 2X itu apabila kita ngambil turunannya akan bersifat konstan. Ya, akan menghasilkan nilai 2. Berarti DU-nya adalah 2 dikali DX. Kita sudah dapat yang ini. Dan kemudian juga kita bisa langsung aplikasikan. Di sini ya, bisa langsung kita aplikasikan. Di sini dV-nya adalah 2/3 dikali X tambah 2 pangkat 3/2 dx. Ya. Dan V itu adalah integral dari dV. Ya, berarti di sini kalau kalian lihat angka yang seperti ini, jangan lupa bawa keluar dulu 2/3-nya biar lebih mudah, dan kemudian fungsi dari integral itu bisa langsung diaplikasikan di sini. Berarti pangkat itu ditambah 1/3/2 tambah 1. Bisa langsung diaplikasikan di sini ya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. 2/3 dikali X tambah 3 pangkat 3/2 tambah 1. Di sini kita punya 3/2, berarti tinggal tambah 1 dan per 3/2 tambah 1. Sehingga hasilnya akan menjadi, jangan lupa tambah C sebagai konstanta. Di sini V akan menjadi 2/3 X tambah 3 5/2 per 5/2. Ingat, hasilnya nggak enak kita lihat seperti ini. Maka biar lebih mudah atau biar lebih enak kita lihatnya, kita bisa lebih menyederhanakan, tinggal dibalik ini. Ini 2/3 dikali 2/5. Sehingga akan menghasilkan nilai yang 2/3 dikali 2/5 dikali X pangkat 3 pangkat 5/2 tambah C. Dan di sini kita akan mendapatkan 4/15 dikali X pangkat 2, X tambah 3 pangkat 5/2 tambah C. Kita sudah punya V-nya di sini, kita sudah punya U-nya, dan kita sudah punya DU-nya. Tinggal kita aplikasikan di sini. Dan U dikali dV sama dengan UV dikurang integral dari V dikali DU. Maaf yang ininya saya rasa tidak bisa saya pindahkan dulu. Di sini kita punya U yaitu sama dengan 2X. Ya, sebelumnya teman-teman bisa balik ke belakang ya kalau misalnya mau lihat. Kita punya U sama dengan 2X, dan juga kita punya V sama dengan 4/15 X tambah 3 pangkat 5/2, dan kita juga punya integral dari yang ini. Di sini saya rasa saya lupa menambahkan, coba kasih saya waktu sebentar biar saya bisa kalikan 2, karena di sini V-nya, DU-nya sebelumnya kalau teman-teman lihat ya, DU-nya di sini, DU-nya 2 dikali dx ya. Teman-teman bisa lihat di sini, sedangkan yang saya tulis di situ DU-nya adalah dx. Jadi perlu kita perbaiki. Saya akan memperbaikinya. Kasih saya waktu sebentar ya. Baik, ini sudah saya perbaiki. Tadi saya ambil waktunya sebentar. Baik, tadi kita back dulu sebentar ya. Di sini kita sudah menghasilkan sebelumnya, kita sudah punya V, kita sudah punya DV, dan kita sudah punya U, dan kita sudah punya DU di sini. Tinggal kita aplikasikan, berarti ya. Rumusnya U dikali DV sama dengan U dikali V dikurang integral dari U dikali DV. DU-nya tadi kita dapat 2X ya. Berarti di sini U-nya kita ketahui adalah 2X, sedangkan V-nya adalah 4/15 dikali X tambah 3 pangkat 5/2, dan dikurang integral dari 4/15 dikali X tambah 3 pangkat 5/2, dan DU-nya kita ketahui adalah 2 dx. Berarti di sini karena dua-duanya konstan ya, kita bisa langsung kalikan 4/15 langsung kita kali 2, berarti hasilnya akan menjadi 8/15 untuk yang ini. Ya. Berarti di sini kita bisa lebih menyederhanakan karena teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita lihat angkanya sepertinya akan lebih susah, panjang kalau penulisannya. Tinggal dikalikan aja di sini 2x dikali 4 akan menjadi 8x/15 dikali X tambah 3 pangkat 5/2. Ini semua, cuma yang ini saya kalikan biar lebih mudah dilihatnya. Dan kemudian juga untuk yang sampingnya ini saya langsung kalikan. Berarti akan jadi 8/15 langsung ya. Berarti kurang 8/15
di integralnya bisa kita kalikan di sini integral, karena ini konsep hitungan integralnya bisa langsung kita aplikasikan. X tambah 3 pangkat 5/2 tambah 1 per 5/2 tambah 1. Maka di sini akan jangan lupa tambah C sebagai konstanta, dan hasil ujungnya tinggal langsung ini sama, copy paste aja. Yang bagian kiri ini dikurang, yang ini ingat ya, kita punya 5/2 tambah 1. 5/2 tambah 1, berarti 5/2 tambah 2/2, hasilnya akan menjadi 7/2. Kita bisa langsung aplikasikan ke sini, 7/2 di sini, berarti karena kita mau lebih menyederhanakan, berarti 2/7, berarti yang atasnya 8-nya dikali 2, sedangkan yang bawahnya dikali 7, berarti akan menghasilkan 16/105, karena 8 dikali 2 akan menghasilkan nilai 16, sedangkan 15 dikali 7 akan menghasilkan nilai 105. Berarti 16/105, sedangkan yang atasnya akan menghasilkan, ini maaf, ini bisa langsung kita sederhanakan kalau teman-teman mau. Saya lupa untuk menyederhanakan di sini. Jadi di sini teman-teman bisa tulis 7/2 di sini ya, tambah C. Dan di sini ini ingat ya, kita baru menyelesaikan integral yang satunya. Sedangkan kita tadi ada yang kita hold dulu, ada yang kita simpan dulu. Yang kita simpan itu sifatnya seperti ini bentuknya, ya. Nah, tadi karena kita punya yang ini sudah baru kita selesaikan, hasilnya yang ada di atas, ya, yang di atas ini. Nah, sekarang kalau kita sudah mau yang ini, nanti tinggal kita masukkan yang ini. Langsung kita masukkan yang baru kita selesaikan tadi. Berarti penyelesaian akhirnya akan menjadi sama dengan X kuadrat. Maaf, ini 2/3-nya bisa kita kalikan X kuadrat, berarti akan menjadi 2/3 X kuadrat dikali X tambah 3 pangkat 3/2 dikurang 8/15 dikali X tambah 3 per 5/2, yang ini ya angkanya ya. Kurang, di sini kurang, ya, di sini kurang. Berarti di sini kurang, dan di sini menjadi positif. Ditambah 16/105 dikali X tambah 3 pangkat 5/2 tambah 1. Atau kita bisa ganti di sini X tambah 3 pangkat 7/2 tambah C. Ini adalah hasil akhir dari soal nomor 4. Baik teman-teman semuanya, tolong dipelajari step-step yang saya ajarkan di sini. Tolong diulangi, siap-siap untuk kuis di minggu depan di akhir pekan. Setiap pertanyaan yang kalian mau tanyakan, tolong tanyakan ke saya, baik itu secara virtual, kalian bisa tanyakan ke saya di saat kita live nanti belajar mengajarnya, atau kalian bisa tanyakan ke saya secara manual atau secara message langsung ke saya, kalian punya nomor saya. Baik ya, lebih dan kurang saya minta maaf. Persiapkan diri kalian baik-baik untuk ujian di kuis kita di akhir pekan. Saya harapkan teman-teman mendapatkan yang bagus semuanya. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.